Hai guys, di video kali ini saya akan ngomongin soal pergerakan harga Bitcoin menjelang diumumkannya angka CPI malam ini, dan tampaknya ini Bitcoin cukup bearish. Kita akan lihat kira-kira target harganya itu berapa, kira-kira prediksi inflasinya itu berapa, prediksi untuk dari astrolog kemarin itu seperti apa untuk hari ini dan besok, dan ada juga beberapa info penting lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk berita daripada ininya. Jadi menjelang berita inflasi yang akan diumumkan nanti malam jam 7.30, ini dia menunjukkan kalau kemungkinan besar itu akan menurun CPI-nya untuk yang bulan Juli, ya. Jadi ekspektasinya itu akan menurun, dan kemungkinan besar juga selama beberapa bulan ke depan, kenaikan harga itu juga akan melambat. Ini akan dirasakan sebagai berita yang baik di market, di mana investor akan melihat angka CPI tersebut untuk mendapatkan yang namanya petunjuk kira-kira Fed akan menaikkan berapa suku bunganya di bulan September nanti, ya. Nah, ini jatuhnya harga minyak itu menjadi faktor yang besar daripada CPI bulan Juli, dan berkontribusi besar untuk menurunkan CPI bulan Juli tersebut. Prediksi mereka adalah 8,7% dibandingkan dengan bulan Juninya yaitu 9,1%, yaitu beda 0,4%, ya. Oke. Dan kalau kita lihat ini adalah terakhir kali harga Bitcoin itu diumumkan angka CPI tersebut, yang bulan lalu itu Bitcoin sempat turun ke harga 18.900-an, tapi setelahnya itu kemudian langsung naik. Hari itu close-nya itu cukup bagus, dan ini juga langsung dia pump sampai ke harga 24 ribuan itu dalam waktu 1 mingguan, ya. Namun kalau kita lihat untuk technical analysis daily hari ini ada double top, posisi double top, jadi tidak terlalu baik untuk harga Bitcoin. Dia sekarang berada di harga 22.700-an, 22.800-an, dan posisi close daily kemarin itu juga engulfing daripada candle yang hijau yang ini. Jadi ini cenderung untuk lebih bearish, dan kita lihat juga di time frame yang lebih kecil itu akan bearish juga, ya. Di time frame 4 jam, jadi sangat jelas sekali ada double top seperti ini, ada dua puncaknya, puncak sebelah kiri dan puncak sebelah kanan, dan sekarang lagi menuju ke bawah posisinya. Ini ada supply zone yang terbentuk di daerah 23.100-an, dan ini adalah neckline yang akan kemungkinan besar akan ditembus oleh harga Bitcoin, sehingga nanti akan turun. Harga-harga daripada ini, neckline ini adalah sekitar di harga 21.100-an, 21.500-an. Di situ ada volume profile yang cukup besar. Jadi kalau kita buka ini volume profilnya, ini kalau misalnya kita adjust, maka daerah ini itu cukup besar ininya, volume profilnya. Ya, jadi di sini adalah daerah yang besar selanjutnya, di sini adalah daerah yang besar selanjutnya juga. Oke. Nah, selain itu, untuk RSI-nya itu masih mengarah ke bawah, jadi masih dalam posisi downtrend. Ini hanya sempat tadi turun ke 22.600-an, tetapi ada bounce sedikit dari situ, tapi kemungkinan besar itu akan berlanjut ke bawah sampai nanti malam, dan kemungkinan bisa sampai besok juga, ya teman-teman. Untuk time frame 1 jamnya sekarang lagi ada bounce sedikit, tidak ada cross daripada MACD-nya, tetapi ada bullish divergence sedikit yang sudah mulai terbentuk di sini, jadi kemungkinan besar bisa naik dulu sebentar. Tidak ada bullish divergence juga di RSI-nya, jadi ini hanya semacam naik sedikit, dan kemungkinan besar akan turun sesudahnya. Kalau kita dengar dari prediksi astrolog kemarin, kemungkinan ini akan dump ke full moon. Jadi full moon itu adalah di tanggal 11 Agustus, 11 Agustus yaitu besok. Jadi hari ini dan besok itu kemungkinan akan dump, dan habis itu langsung pump dari situ. Tanggal 11 dan seterusnya itu kemungkinan akan pump dari situ. Kalau kita dengar
apa yang dia katakan. Around this time, this is what I see playing out and how I'm going to be doing my trades. So as we know, full moons tend to be local bottoms. We dump into Jadi full moon itu adalah local bottom katanya. Jadi seperti ini. moons and pump out of them. Think of full dan kemungkinan akan pump dari full moon tersebut. moons as a V-shaped pivot. Don't think of them as bullish or bearish. Think of them. Nah, menurut dia adalah dia pikirkan ini sebagai bentuk V ini, bukan sebagai bullish atau bearish. As a pivot where we dump into them and pump out of them. New moon 2 weeks ago was a top. We're now dumping New moon yang 2 minggu lalu itu merupakan topnya. Into this full moon. And given that the inherent dan ya prediksi yang dia katakan seperti yang di full moon sebelumnya dan new moon sebelumnya itu cukup akurat ya teman-teman. Jadi kita akan pantau lagi untuk minggu-minggu ke depannya sehingga bisa memberikan kita gambaran kira-kira akan naik atau turun ya teman-teman. Dan ini adalah kasus tornado cash juga, di mana ini sekarang terjadi. Ada orang-orang yang mengirimkan 0,1 ETH dari Tornado Cash itu ke wallet orang-orang yang terkenal seperti Shaquille O'Neal, yaitu pebasket NBA, Beeple, artis yang maksudnya artis yang membuat art itu, yang membuat NFT yang harganya cukup mahal, Randy Zuckerberg, kemungkinan saudara Mark Zuckerberg sepertinya, Ben Horowitz, Brian Armstrong, CEO daripada Coinbase, mereka dikirimkan ini 0,1 ETH dari Tornado Cash menyusul setelah diumumkannya berita bahwa Tornado Cash ini diblokir oleh Amerika. Jadi kalau misalnya mereka melakukan ini, maka wallet orang-orang terkenal ini juga akan diblokir oleh pemerintah Amerika Serikat juga. Jadi ini adalah semacam loophole-nya atau kelemahannya ketika mereka melakukan ban orang-orang untuk menggunakan Tornado Cash, rupanya dikerjain seperti ini. Jadinya orang-orang yang tidak pernah menggunakan Tornado Cash itu juga akan terkena imbasnya, padahal mereka tidak melakukan. Ya, jadi sebenarnya dari awal juga salah, bukan Tornado Cash-nya yang harus dihentikan, tetapi harus pihak-pihak atau orang-orang yang jahat tersebutlah yang harus dihentikan oleh pihak regulator ya. Jadi ini sekarang sedang terjadi dan ya cukup menarik juga kalau kita lihat ya teman-teman. Dan ada kasus Curve Finance, yaitu platform DeFi yang dihack ya. Damage-nya dihacknya sekitar $570.000 sekarang ini. Curve Finance DNS-nya itu di-hijack di beberapa jam yang lalu. Hacker itu menaruh kontrak yang berbahaya di homepage-nya ketika victim atau korban itu meng-approve, jadi oke-okein misalnya di MetaMask-nya itu, di kontraknya, itu akan mengirimkan uang dari wallet mereka ke wallet hacker. Ya, tim dari Binance, dari CZ, mereka sedang memonitornya. Mereka, Curve Finance ini mereka menggunakan GoDaddy untuk DNS-nya, di mana ini tidak aman. Jadi seharusnya Web3, project-project Web3 tidak seharusnya menggunakan ini. Sangat rentan terhadap social engineering atau hack seperti itu, di mana homepage-nya itu diubah, kemudian orang-orang berpikir bahwa ini benar, dan ternyata dihacklah wallet-wallet tersebut. Jadi ini adalah kasus yang terbaru juga. Ya, kita harus ekstra hati-hati di situasi seperti ini karena banyak sekali hack yang terjadi, banyak sekali FUD yang terjadi juga. Dan kemarin juga beberapa hari lalu ada Solana yang dihack juga. Banyak sekali masalah yang terjadi di dunia kripto sekarang. Kita harap saja semoga masalah-masalah tersebut bisa cepat terselesaikan, bisa cepat sirna, dan bull market juga bisa kembali naik lagi ya teman-teman. Tentu saja itu yang menjadi harapan terbesar kita, dan kita berharap kalau prediksi kemarin juga bisa benar dan sampai tanggal 11 Agustus kemudian naik dari situ, kemungkinan bisa tes lagi ke daerah 23.800-an. Di sini ada neckline yang cukup kuat dan bisa berpotensi untuk ke harga 25.000 sampai ke 28.000. Altcoin juga akan naik ketika Bitcoin naik ya.
Itu saja untuk informasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.